Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan, di mana Tifa kabarnya kembali menjadi terdakwa dan sidang perkara pokoknya sudah dimulai tadi pada hari ini. Tapi sayangnya teman-teman, Tifa tidak hadir di persidangan. Hal ini membuat hakim sepertinya marah dan sempat nadanya itu agak tinggi ketika ngomong ke pengacaranya Tifa. Nanti kita simak videonya seperti apa ya. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Roy Suryo benar-benar dipermalukan oleh Prof Firmanto saat dia lagi-lagi meninggikan dirinya sebagai alumni UGM dan tahu semua tentang UGM. Nah, terakhir ada debat yang sangat menarik. Sepertinya sih bukan debat, tapi lebih kepada Bung Hasan Nasbi memberikan kuliah kepada Ferry Amsari yang selama ini selalu melontarkan omon-omon kepada pemerintah. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Mungkin sedang persiapan juga Pak Polisi. Jadi belum hadir. Mohon izin majelis mungkin bisa dikonfirmasi ke penasihat hukumnya atau ke advokatnya majelis, karena kami sudah melakukan pemanggilan secara patut pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 majelis. Enggak, dalam perkara ini kan yang saudara panggilkan terdakwa. Saya menanyakan kepada saudara, terdakwa hadir atau tidak. Kalau tidak, dilakukan pemanggilan berikutnya. Karena dalam perkara pidana bukan kuasa ya, tapi pendamping. Nggak hadir Tifa ya kan? Mohon izin majelis, sebagaimana persidangan sebelumnya, pada persidangan untuk perkara sebelumnya itu dinyatakan oleh terdakwa bahwa terdakwa akan bersedia hadir majelis, mohon izin tanpa dipanggil. Ya, nanti dipanggil kembali ya untuk persidangan berikutnya. Waktunya 1 minggu ya, cukup ya untuk memanggil terdakwa kembali. Sidang di Mohon izin majelis, ya. mungkin apabila berkenan untuk ditanyakan karena ada advokat yang hadir. Saya bertanya kepada saudara. Siap, ya. Saudara siap yang menghadirkan, gitu siap ya. dilaksanakan majelis. Jadi sidang ditunda hari Kamis tanggal 20. 20. Oh, berarti belum cukup waktunya ya, makanya dipanggil kembali gitu ya, makanya kita hadir hari ini begitu. Izin kami sampaikan kondisi hari ini Nggak datang Tifa loh. Hakimnya marah-marah. Padahal kemarin udah pede banget sih Tifa. Katanya saya kan bukan terdakwa lagi, saya kan bukan tersangka lagi. Nanti kalau saya sidang saya duduk di mana? Rupanya dia nggak duduk di mana-mana karena nggak datang ya kan. Aduh Tifa, pede banget udah bebas katanya kan. Iya, cukup ya Pak ya. Jadi gini ya, karena panggilan belum mencukupi waktunya, katanya baru terima hari Senin. Untuk kalau saya hitung di persidangan tanggal 20 nanti belum cukup 7 harinya kalau dipanggil mulai besok. Jadi persidangan tanggal 27. 27 gitu ya, ditundanya. Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Gitu ya terdakwa ya, penuntut umum ya, untuk manggil terdakwa. Begitu ya. baik, mohon izin majelis. Ya. Baik, apabila majelis memutuskan untuk kami memanggil kembali, akan kami panggil kembali untuk kesempatan berikutnya. Namun sebelum sidang ditutup, kami ingin menyampaikan untuk melakukan permohonan mewajibkan terdakwa melakukan wajib lapor kembali kepada kami majelis, karena menghadirkan terdakwa pada persidangan juga merupakan salah satu tugas dari penuntut umum, dan pada saat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, terdakwa ini sepakat untuk kooperatif, dan salah satu nilai kooperatifnya adalah untuk dipanggil apabila ada wajib lapor. Demikian majelis. Maaf Ya nanti seperti yang sudah saya sampaikan masih ada kesempatan memanggil. Nanti berikutnya kita tetapkan begitu ya. Gitu ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya, karena di sini terdakwa belum hadir, penasihat hukum belum mewakili gitu ya, belum mendampingi. Enggak, kita nanggapi begini aja. Dikatakan Tidak usah Pak ya. kalau memang wajib lapor kembali berarti statusnya tersangka. Saya belum menetapkan kalau wajib lapor kembali. Jadi dipanggil terlebih dahulu untuk
persidangan hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Kena semprot Al-Katiri ya kan? Karena ada pukul 09.00 gitu ya. Ya, sidang selesai ditunda sampai tanggal 27 teman-teman. Tadi Al-Katiri hampir kena semprot ya kan sama hakim, dan ini hakimnya makin tegas nih, saya lihat-lihat nih makin tegas. Apakah dapat teguran atau seperti apa teman-teman, kita nggak tahu. Dan tadi jaksa meminta Tifa untuk wajib lapor kembali, cuman kata hakim tidak perlu ya kan, cukup panggil lagi. Kalau memang tidak, nah wajib lapor. Kalau mungkin tidak kooperatif, bisa ditahan teman-teman. Ada potensi dia ditahan oleh jaksa. Nah, apakah Tifa betul-betul akan ditahan nantinya kalau tidak kooperatif? Karena kan selama ini dia selalu mengatakan, ya saya ini sudah bukan terdakwa. Waduh, sudah bukan terdakwa. Suka-suka kalau Tifa. Aduh, luar biasa. Saya anak UGM. Lah iya, tapi kan Saya ini kan tahu. data tahun Pak Firman anak UGM, bukan? Anak UGM. Anak semester 1 apa S1 S2-nya UGM bukan? S2 saya dua kali UGM. Kok bisa 2 kali UGM? Kok bisa? Mau 2 kali Dipermalukan ya kan, dipermalukan ya kan. Makan kau itu, makan kau itu Roy, makan kau itu. Selalu merasa dia paling UGM, selalu merasa kalau dia sudah paling UGM, dia paling tahu mengenai UGM, dia paling tahu mengenai lembar pengesahan UGM, dia paling tahu mengenai rektor UGM, wakil rektor UGM, administrasi UGM, dia paling tahu semua tentang UGM. Tapi pertanyaannya, benarkah begitu teman-teman? Ya tentu tidak. Aturan-aturan yang berjalan di kampus itu tidak sama dari tahun 50 mungkin sampai 2025. Pasti ada beberapa kali perubahan, penyesuaian dan lain-lainnya. Dan si kawan ini si paling merasa paling UGM. Dan secara tidak langsung dia mempermalukan dirinya sendiri, teman-teman. Asli, contoh misal, saya mengaku sebagai, atau contoh lah misal ya, umpama saya berkuliah di UI, jurusan hukum misal. Pertanyaannya, apakah saya tahu semua tentang UI? Apakah saya tahu tentang semua pengadministrasian di fakultas lain? Apakah saya tahu tentang standar-standar nilai dari kampus UI? Ya tentu tidak semua fakultas itu sama, teman-teman. Semua fakultas pasti punya perbedaan, punya cara main sendiri, punya standar sendiri. Dan seorang mahasiswa tidak mungkin tahu semuanya itu. Dan tadi dia memeskakmat Prof. Firmanto. Anda UGM bukan? Dibilang UGM 2 kali S2 ya kan? Kicep dia, heran dia. Itulah bukti bahwa Anda tidak mengerti sama sekali tentang UGM. Anda hanya meraba-raba, Anda hanya mengira-ngira. Aduh. Negara mengatakan kritik ini ada tingkatannya. Saya misalnya sering juga dikritik orang, buat kabinet bayangan dikritik, dicaci maki. Tapi saya tidak respon. Tidak perlu disensitifkan apa yang kemudian direspon oleh orang kepada kita. Harusnya negara lebih dewasa dari itu. Itu bukan sensitif. Itu kita berdiskusi namanya. Itu kita berdialektika namanya. Dan saya terima kasih tadi Uda Ferry sudah menyampaikan pengakuan bahwa ya sejauh ini kabinet bayangan dan sebenarnya semua teman-teman yang kritis tidak ada yang direpresi atau dibungkam oleh pemerintah. Datang-datang aja ke TV. Di podcast saya lihat berseliweran juga di podcast, nggak kenapa-kenapa kok. Banyak Dan sepanjang republik ini setelah tahun 98 ya relatif bebasnya seperti itu kok. Sampai hari ini. Tapi mengenai disinformasi, fitnah dan kebencian, kita harus bikin klaster khusus nih soal ini. Saya mau kasih contoh. Inggris tahun 2024 itu menangkap 1.800 orang gara-gara kerusuhan di Southport. Gara-gara ada pembunuhan terhadap 3 orang siswi tari. Itu dibuatlah sebuah sosok khayalan bernama Ali Al-Sakati. Sosok khayalan sehingga kemudian warga Inggris yang sayap kanan kemudian membenci imigran muslim sehingga melakukan kerusuhan di sana. Padahal pelakunya bukan imigran muslim. Terjadi kerusuhan 7 hari. 1.800 orang ditangkap berdasarkan OSA, Online Safety Act. Ada aturan yang mengikat di sana. Sebagian ditangkap karena melakukan kerusuhan. Tapi sebagian lagi ditangkap karena menyebarkan disinformasi. Kebencian, Menyebarkan DFK. provokasi, menyebarkan hasutan untuk membakar hotel tempat menginap para imigran pencari suaka. Menyebarkan hasutan untuk membakar toko-toko muslim. Untuk membakar tempat ibadah, menghancurkan tempat ibadah. Ditangkap gara apa? Gara-gara menyebarkan informasi dengan jari mereka.
Jadi jari pun sekarang ya menyebarkan informasi yang seperti sekarang di negara paling demokratis sekalipun nggak akan mereka anggap sebagai kritik, dianggap sebagai ancaman keamanan, dianggap sebagai ancaman terhadap keberlangsungan negara mereka. Nah ini sudah menjadi kesadaran bagi banyak negara ini. Singapura menerapkan namanya POFMA, Inggris menerapkan namanya OSA, Rusia, Turki punya itu. Cina yang udah tertib aja menerbitkan 3 aturan bagaimana adab dan tata krama bermedia sosial. Bagaimana dengan di Indonesia, Bang? Kita sedang menuju ke sana. Tapi mau nggak mau harus hati-hati. Karena kadang-kadang begitu kita mau bicara dengan kata-kata tertib, udah Ferry dan kawan-kawan langsung merasa itu pembungkaman. Betul. Baik. Padahal negara demokratis sekalipun sekarang punya aturan itu. Ayo kita kaji bersama-sama, ayo kita renungkan bersama-sama. Negara memikirkan itu juga, pemerintah juga memikirkan itu, tapi harus dengan sangat hati-hati. Karena tiba-tiba orang dengan mudah nanti memelintir, dengan mudah membelokkan ini sebagai upaya pembungkaman. Baik. Padahal di jalan lalu lintas aja, di depan Metro TV ini, kalau nggak ada aturan, itu chaos. Nah, ya ini yang penting sebenarnya teman-teman. Aturan bermedia sosial. Bagaimana kadang orang motong-motong video, tidak sesuai konteks. Bagaimana kadang-kadang orang menyebarkan disinformasi, menyebarkan propaganda. Dan bukan hanya propaganda mengenai kerusuhan. Banyak sekali propaganda-propaganda yang perlu kita waspadai. Propaganda mengenai radikalisme. Propaganda mengenai terorisme. Mengenai anarkisme. Banyak sekali teman-teman, dan itu kadang bertebar di media sosial, mengajak orang untuk membuat kerusuhan, mengajak orang untuk berkumpul, membuat aksi anarkisme. Ini kan bahaya teman-teman, dan ini sudah terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Ini sudah kita alami sebenarnya. Cuman ya seperti kata Bung Hasan Hasbi tadi, ketika pemerintah mau menertibkan media sosial, dibilanglah pembungkaman, dibilanglah ini. Bukti nyata kenapa media sosial ini bahaya, utamanya karena bukan ibu-ibu, tapi karena monetisasi konten yang ada di Facebook. Banyak sekali konten-konten negatif, banyak sekali konten-konten kebencian terhadap pemerintah. Itu tersebarnya di media sosial Facebook, utamanya mengenai program-program unggulan KDMP, MBG. Karena bad news is a good news. Bad news mengenai pemerintah itu sangat disukai orang, engagementnya tinggi, orang bisa meluapkan emosinya di kolom komentar, bisa membagikan video itu kemana-mana. Dan inilah yang berbahaya. Makanya perlu aturan untuk bermedia sosial. Bukan untuk membungkam, tapi mengatur agar semua bisa tertib, agar orang tidak bebas sebebas-bebasnya untuk menghasut, menyebarkan kebencian ataupun DFK teman-teman. Ini yang penting. Tunda ya oleh hakim. Ya hakim seperti saya katakan tadi, mungkin hakim juga tidak mau melanggar undang-undang. Ya kan? Makanya ditunggu bahkan 2 minggu, bayangkan, tanggal 27 ditundanya nggak tanggung-tanggung ya, 2 minggu ya. Kami memahami ya kan, karena saya katakan bahwa selama hakim juga akan melakukan due process of law dengan benar, tidak mungkin ada persidangan hari ini. Cuma yang menarik tadi ada usulan JPU bahwa disuruh wajib lapor lagi ke JPU. Kalau wajib lapor ke JPU berarti statusnya tersangka, bukan terdakwa. Kalau tersangka persidangan ini nggak boleh terjadi. Ya kan? Ya kan tersangka disuruh wajib lapor. Daripada lagi. ditahan Kalau dia. emang wajib lapor tapi status kami down, bahkan sidang Terdakwa kemarin aja bisa ditahan kok. Tidak ada. Oleh sebab itu secara tersirat JPU mengakui bahwa ini sudah tidak ada perkara ini. Dia mau mulai nol. Nggak masalah buat kami, wajib lapor lagi. Berarti dia sendiri yang mengkonfirmasi bahwa statusnya menjadi kembali tersangka, bukan terdakwa. Jadi dakwaan yang kedua, ya pasti cacat hukum dan batal demi hukum. Yang kedua. Jadi yang pertama udah batal, ini batal semua. Gitu. Pede banget. Kami tetap akan melakukan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang. Kami tidak mau menekan hakim, kami tidak mau menekan Mahkamah Agung seperti yang dilakukan oleh tim hukum katanya itu, ya kan? Kita dudukin Mahkamah Agung, kita minta memecat ketua pengadilan dan sebagainya. Kita lawan, yang dilawan itu siapa? Kalau yang dilawan kan berarti hakim yang dilawan, Mahkamah Agung yang berarti kan melawan negara. Kalau itu terbukti ada mens rea dan ada perbuatan permulaan menuduki benar Mahkamah Agung, maka itu termasuk makar.
Iya, iya, Berarti iya, mereka iya. melakukan makar. Iya, Karena iya, yang dilawan iya. mereka bukan kami tapi negara. Iya, 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 mulai memframing katanya menduduki Mahkamah Agung makar melawan negara. Ya itu kan proses demokrasi. Orang kan mau melakukan aksi demonstrasi, menduduki dalam tanda kutip Mahkamah Agung itu sama saja dengan melakukan aksi demonstrasi ke Mahkamah Agung. Bukan berarti mau makar. Aduh, aduh, aduh. Kuasa hukum kok begini. Cuman yang kemarin nonton live saya, siapa yang selalu komentar, bang gigi si itu bang palsu, bang giginya itu palsu. Saya belum paham betul ya, dilihat dari mana gitu loh gigi orang itu palsu, teman-teman. Saya tuh bingung sama kawan-kawan ini, bingung betul. Tadi kalau kalian lihat videonya, coba kalian komen di bawah. Itu dari sisi mananya sih? Dari sisi suaranya kah? Dari sisi cara ngomongnya kah? Atau seperti apa? Tapi di samping itu, Tifa yang katanya kemarin, lagi-lagi saya mau mengulang karena dia sangat pede, teman-teman, sangat pede mengatakan saya ini sudah bebas, saya bukan tersangka lagi apalagi terdakwa. Nanti kalau sidang perkara pokok dibuka, saya mau duduk di mana? Saya bukan terdakwa. Waduh, bukan terdakwa. Dan dia bilang, sidang saya ditunda, tidak ada sidang untuk saya lagi karena saya pra-peradilan. Waduh, tapi nyatanya sidangnya hari ini ada dan ditunda sampai tanggal 27 karena Tifa tidak hadir. Ada apa Tifa? Kenapa kau tidak hadir? Dan tadi kata kuasa hukum Tifa, suratnya itu dikirim hari Senin, diterima hari Senin. Kalau hari Senin terus sidangnya Kamis, ya sudah barang pasti kan bisa menyiapkan diri gitu ya kan. Alasan aja dia nggak datang. Kenapa mau menunda? Mau menunggu pra peradilan selesai, ha? Habis pra peradilan ngajuin lagi pra peradilan yang baru gitu. Aduh, sama aja kau kayak Roy Suryo. Aduh, gimana teman-teman? Saya tuh udah kesel gitu, ada muak sama orang ini. Udahlah, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.